Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Nur Kamila, NPM 18082010020. Saya berasal dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mendemokan proyek UTS mata kuliah pemrograman terintegrasi. Di sini saya akan mengerjakan soal untuk NPM genap. Soal tersebut berbunyi, berdasarkan data transaksi yang terlampir, silahkan menampilkan 5 nama pelanggan yang memiliki frekuensi pembelian, sering melakukan transaksi, dan nilai pembelian yang tinggi dari total seluruh transaksi. Lalu, output dalam bentuk file JSON dengan format atribut sebagai berikut. Nama pelanggan, frekuensi, nilai pembelian. Lalu, file yang digunakan adalah file transaction.csv dan data customer.csv. Baik, langsung saja. Langkah pertama, saya akan menambahkan file CSV file input. Pada CSV file input, di sini saya akan mengupload file yang digunakan. Yang pertama yaitu data customer.csv. Untuk menguploadnya, silahkan klik browse di pojok kanan atas, lalu pilih file yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan file data customer.csv. Selanjutnya, delimiter di sini diubah menjadi titik koma, karena file asli dari file data customer hanya terpisahkan oleh titik koma. Lalu, tambahkan atribut customer_id dengan tipe data number menggunakan format seperti ini, lalu beri panjang 15, precision 0, currency seperti ini, lalu trim type-nya bot. Untuk atribut yang kedua, ketikkan customer_name dengan tipe data string, lalu dengan panjang 32, currency seperti ini, lalu untuk trim type-nya menggunakan non. Setelah itu, klik OK. Selanjutnya, saya akan menambahkan CSV file input yang kedua ini. Langkahnya sama seperti yang pertama. Upload file yang akan digunakan pada tab browser di sini. Pilih file yang akan digunakan. Di sini, CSV file keduanya saya menggunakan file transaction.csv. Sama seperti sebelumnya, delimiter di sini diubah menjadi titik koma. Lalu tambahkan atribut pada CSV file input kedua ini. Yang pertama, transaction_id dengan tipe data integer, mempunyai panjang 15, lalu menggunakan trim type non. Yang kedua, cast_id menggunakan tipe data integer, panjang 15, lalu currency-nya dolar seperti ini, dan trim type-nya non. Yang ketiga ada trend_date dengan tipe data date, lalu formatnya seperti ini, date, month, dan years, lalu menggunakan trim type non. Yang keempat, atribut prod_subcat_kode dengan tipe data integer, sama, panjang, dan trim type-nya. Yang kelima, atribut prod_cat_kode dengan tipe data integer. Lalu yang keenam, quantity, atau di sini saya tulis QTY dengan tipe data integer. Lalu yang ketujuh ada rate dengan tipe data integer. Yang kedelapan ada atribut tax dengan tipe data number. Di sini panjangnya dirubah menjadi 7, lalu presisinya 3, tapi menggunakan trim type-nya sama non. Lalu yang kesembilan ada atribut total_amt. Di sini menggunakan tipe data number dengan panjang 8 dan precision 3, menggunakan trim type-nya sama non. Lalu yang terakhir ada score_type menggunakan tipe data string dengan panjang 14 dan menggunakan trim type-nya non. Jika sudah diganti dan ditambahkan, delimiter sudah diganti dan ditambahkan atribut, lalu pencet OK. Langkah selanjutnya, saya menambahkan sort row. Sort row di sini digunakan untuk mengurutkan data transaksi berdasarkan data customer. Di sini diurutkan mulai dari yang terbesar.
seperti pada data transaction. Jika sudah, lalu tekan OK. Selanjutnya, saya akan memasukkan sort row yang kedua. Untuk sort row yang kedua ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan cas_id. Sort row yang kedua ini digunakan karena harus sama datanya seperti pada data transaksi yang pertama, data customer. Sehingga data customer dan data transaction harus sama. Tampilannya seperti ini. Jika sudah, lalu tekan OK. Lalu untuk selanjutnya, saya menambahkan merge join di sini. Merge join di sini digunakan untuk menghubungkan data customer dengan data transaksi yang ada pada file tersebut. Dikarenakan pada data customer dan data transaksi memiliki customer ID dan cas ID yang sama. Pada merge join ini, untuk yang case for first step, menggunakan customer_id karena di sini first step mengarah pada sort row yang berisi file data customer. Lalu untuk yang second step yang kedua, sort row yang kedua berdasarkan data transaction. Maka dari itu, di case for second step diisi menggunakan cas_id. Jika sudah selesai dimasukkan key field dan first step-nya, maka pencet OK. Maka selanjutnya, saya akan menambahkan group by. Group by di sini digunakan untuk merampingkan data, karena pada merge join di sini, data yang didapat dari file 1 dan file 2 terlalu banyak. Jadi perlu dikelompokkan lagi agar lebih ringkas, lebih sedikit, dan lebih dapat digunakan dengan baik. Pada group by di sini menggunakan group field customer_name yang diagregasikan berdasarkan frekuensi dengan subjek customer_id dengan tipe number of value. Lalu yang kedua berdasarkan nilai underscore pembeli dengan subjek total_amt dengan tipe sum. Pada agregat di sini, menggunakan subjek customer_id digunakan untuk mengambil data dari customer name. Lalu untuk tipe number of value di sini digunakan untuk menghitung berapa banyak baris yang keluar pada data tersebut. Lalu untuk nilai pembeli di sini berdasarkan total AMT karena seberapa banyak frekuensi pembelian, total pembelian dari pembelanjaan customer. Di sini menggunakan tipe data sum karena untuk menjumlah total_AMT sesuai dengan berapa kali customer melakukan transaksi. Jika sudah, lalu klik OK. Selanjutnya, saya akan menambahkan select value. Select value di sini digunakan untuk mengganti nama atau merename nama dari nama yang pertama menjadi nama baru. Di sini yang saya ganti adalah customer_name menjadi nama underscore pelanggan. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan sort row lagi. Sort row di sini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan frekuensi. Pada field name di sini, saya akan menambahkan atribut frekuensi dan nilai pembelian. Untuk ascending di sini berdasarkan paling seringnya frekuensi tersebut muncul atau paling banyaknya frekuensi tersebut muncul. Setelah itu, saya akan klik OK di sini. Selanjutnya, di sini saya menambahkan sample row. Sampel row di sini dikarenakan pada soal diminta untuk menampilkan 5 data pada data file yang pertama dan kedua tadi. Nah, untuk menampilkan 5 data tersebut, saya menggunakan sample row dengan cara pada line range di sini saya mengganti dari yang tadinya 1, saya gunakan 1.5. 1.5 di sini digunakan untuk menampilkan data yang pertama hingga data yang kelima saja. Setelah itu saya klik OK.
Lalu, selanjutnya saya menambahkan JSON output. JSON output di sini digunakan untuk menampilkan data yang sudah diperoleh menggunakan tampilan JSON output atau berupa JSON. Pada JSON output ini, klik tab field yang ada di atas, lalu klik tombol get field di bawah sini. Selanjutnya, kembali ke general. Lalu di sini ada output file name di sini untuk di mana destinasi penyimpanan yang akan dibuat. Di sini saya sudah simpan sebelumnya pada file ini. Ketika sudah disimpan, lalu klik OK. Nah, ini merupakan langkah terakhir. Langkah terakhir yaitu saya akan run hasil dari project ini. Ketika sudah saya run di sini, saya akan menampilkan preview data yang ada pada file ini. Dan ini merupakan hasil dari data yang akan ditampilkan dari soal tersebut. Sekian demo project UTS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.